Oke, jumpa lagi bersama Wong Rempek ya. Aye. Untuk kali ini saya akan menjelaskan menerangkan sebagian atau bagaimana kunci dari kita para barber atau kewajiban kita para barber yang keharusan juga kita para barber ya. Itu. Di sini saya bukan unboxing, bukan review, tapi menjelaskan kewajiban, keharusan yang harus kita para barber mengerti dan bisa, tentunya dengan sedikit demi sedikit utak-atik ini itu, dan belajar dan terus belajar agar bisa semua memahami pusaka-pusaka kita atau alat-alat kita yang akan kita gunakan sehari-hari, dan tentunya agar customer kita semakin nyaman, pelanggan kita semakin banyak, tentunya hasilnya memuaskan. Bagaimana itu? Ya, tentunya harus menggunakan clipper baik yang baru maupun yang sudah lama, tapi standar dan masih layak kita pakai sehari-hari pada customer. Yang pertama yang harus kita tahu pada barber adalah tentu ketajaman daripada blade. Kita harus tahu kualitas ketajaman blade yang kita pasang di hair clipper. Tajam itu banyak, ada yang asal tajam, ada yang tajam biasa, dan ada yang bahkan bisa menarik rambut. Itu tandanya sudah bukan tajam lagi, itu harus diganti atau harus diservis ya. Tentunya tajamnya harus maksimal. Tajam maksimal itu gimana ya, teman-teman barber sendiri juga mesti tahu. Tajam maksimal itu kan ketika rambut kena blade aja dia udah patah ya, udah kepotong. Dia nggak terus kita yang dirasakan tuh yang jelas nggak terasa, langsung patah selas. Kalau yang agak seret atau agak lama, ada susah masret atau apa segalanya, mungkin itu kurang maksimal tajamnya. Nah, itu yang harus kita para barber harus tahu ya, kualitas hair clipper blade-nya harus kayak gimana tajamnya, seperti itu. Nah, dan yang kedua, bisa setting blade. Teman-teman harus bisa setting blade di semua hair clipper, karena semua hair clipper ini pasti sama. Walaupun teman-teman mungkin juga tahu bentuk blade ini ada yang lebih berapa mili, ada yang lebih lebar berapa mili, tapi semuanya pasti masuk kalau bentuknya hair clipper. Mau itu merek Wal, Andis, Babyliss ya, Wimak atau Keme, bahkan merek-merek yang lain itu sama. Bagaimana teman-teman harus bisa setting blade di semua clipper ya, teman-teman harus belajar. Saya juga sama, masih belajar, tetap belajar. Saya contohkan ya, ini di sini ada 4 clipper. Ini yang baru, ada yang lama, bahkan ada juga yang sudah bertahun-tahun saya pakai. Contohnya ya, saya kasih contoh buat teman-teman biar tahu. Nih, ini kan baru nih, beberapa minggu ya, udah baru, pokoknya baru banget nih, tipe baru dari VGR ya, yang sangat saya rekomendasikan buat teman-teman, buat para barber. Ini memang dia ini tajam sekali nih blade nya. Saya tuker di Keme 707Z sama blade. Nah, kenapa saya ganti pakai Wal Magic Clip yang blade bawah? Karena
di sini kan kita pada barber harus tahu dan harus bisa setting blade di semua clipper. Nah, ya itu maksudnya saya oper di sini, dipasang blade bawah, saya pasang di Keme 707Z. Hasilnya dia tajam maksimal, buat fade enak, dan suaranya pun masih tetap halus. Turbo segini masih layak saya pakai sehari-hari, apalagi mengingat kalau hair clipper ini sudah beberapa tahun usianya ya, mungkin kalau diinget-inget hampir 5 tahun. Kalau yang udah 8 tahun udah saya ganti karena dia udah pecah casingnya. Kalau ini yang 5 tahun yang saya pakai, sangat enak buat bikin fade. Nah, gimana tajam maksimal. Nah, yang untuk VGR nya pakai pakai wall magic clip, blade bawahnya tajam enggak? Oh, sangat menambah tajam sekali. Tahu sendiri kualitas blade dari wall ya. Suara masih tetap halus. Nah, seperti itu. Intinya kita sebagai para barber bisa setting blade di semua clipper. Bahkan ini ya, wall magic clip saya ya yang custom. Nih, teman-teman lihat blade-nya kan, dia punya wall magic clip kan yang atas. Bawahnya tetap saya pakai punyanya Keme yang bawaan 2600. Bagaimana tajamnya? Tajamnya maksimal, enak buat bikin fade, buat overcomb juga enak. Suaranya masih tetap halus, standar lah segini. Kalau punya wall yang seperti ini ya, seperti ini suaranya. Ini baterainya agak lemah. Situ. Yang ini pun bisa, tapi ini sudah saya ganti lagi pakai bawaannya 581 ini ya. Tuh. Ya, itu. Intinya kita para barber harus bisa setting semua blade di semua clipper. Kadang saya tuh ini sudah nggak maksimal tajamnya, saya ganti atau saya oper yang ini pindah ke KMP 707Z, atau yang ininya pindah ke sini ya, contohnya seperti ini ya. Ada VGR saya pindahkan ke sini ke KMP 707Z, dan yang ininya pakai wall magic clip. Yang wall magic clipnya tetap atas tetap, tapi yang bawah pakai Keme seperti itu. Itu pokoknya teman harus bisa. Dan setting blade itu teman-teman itu setting blade itu ketika setting blade di hair clipper, pertama suara harus masih rekomendasi, bisa tidak mengganggu customer. Dan yang kedua ini harus wajib banget ya, harus presisi dan harus tajam maksimal. Ketika tajam maksimal, apakah dia ini dipakainya blade nya ini panas atau enggak? Kalau panas kita rubah lagi, kita setting lagi. Itu kalau sudah maksimal benar semuanya, setting blade itu tajam sudah maksimal, dipakai berjam-jam dia nggak bakal panas, paling hangat sedikit aja itu wajar, nggak bakal panas. Saya pakai berjam-jam panas kah? Enggak. Apalagi bentuk taper, jarang kena panas yang taper kayak gini nih. Dia tetap adem, berjam-jam tetap adem. Sedikit hangat doang, sedikit. Letakkan 5 menit aja udah adem lagi, udah dingin lagi. Itu baru namanya bener setting blade-nya ya. Udah bener kayak seperti itu tuh. Kalau masih panas walaupun tajam, kurang bener. Sangat mengganggu nanti di customer pas kita bikin fade nggak pakai sepatu kan terasa panas, nggak dingin. Seperti itu yang harus wajib dan harus kita para barber harus bisa seperti itu. Nah, pokoknya harus maksimal dan tepat itu. Blade sudah tajam, dipasang semua clipper tajam maksimal, dipakai berjam-jam, dia tidak panas blade-nya. Tuh seperti itu. Makanya setting blade itu nggak asal cepet, kita harus tes. Saya sendiri pun kalau setting blade santai ya, perlu waktu, kita tes, kita coba di rambut, coba lagi kita diamkan beberapa menit panas enggak, seperti itu.
seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, harus tahu kualitas clipper yang akan digunakan kita setiap hari ya kualitasnya kayak gimana, maksudnya ya suara nggak bising, nyaman kita dipakai, terus ya tentu tajamnya maksimal, blade-nya sudah nggak panas dipakai berjam-jam, seperti itu. Harus tahu lah, itu kewajiban kita para barber. Dan yang terakhir, yang keempat tuh, yang harus kita harus belajar juga merawat dan bisa perbaikan bila perlu. Kalau sudah tidak layak lagi kita pakai, ya kita ganti yang baru. Nah, mungkin dong kita paksa-paksa clipper ini, kayak saya nih paksa-paksa ini kan buat cadangan doang. Kalau nggak buat cadangan juga pun kita bisa pakai, cuman kan yang ada yang lebih halus, kita pakai yang lebih halus, pakai ini yang lebih baru, lebih halus, misalkan seperti itu. Kalau tajam sih sudah sama menurut saya, cuman kan pakai yang lebih halus, pakai yang lebih direkomendasikan lah, seperti itu. Jadi harus tahu, kita para barber ya harus tahu, harus bisa, harus belajar. Yang pertama tuh tajamnya maksimal blade-nya itu seperti apa, dan yang kedua bisa setting blade semua clipper. Terus yang ketiga, tahu kualitas clipper yang digunakan kita sehari-hari pada customer. Dan yang keempat, harus merawat dan perbaikan usaha kita, clipper ini, bila perlu kita ganti yang baru. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, semoga teman-teman mengerti. Kita bareng-bareng belajar di sini ya. Bila perlu ada yang tanya, boleh komen, boleh apa aja sih, bisa tuh buktinya, blade ini di sini dan blade ini di sini, oper seperti itu. Kita cari biar hair clipper ini bisa dipakai semua dan hasilnya maksimal, tajam, enak digunakan, seperti itu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.